semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada sesi bahas soal. Nah, pada sesi bahas soal kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai aljabar boolean. Di beberapa video sebelumnya kita sudah bahas materi ya, beberapa materi tentang aljabar boolean. Di antaranya ada definisi boolean, kemudian asiokma yang harus dipenuhi, lalu ada hukum aljabar boolean, lalu kita juga sempat membahas fungsi boolean dan bentuk-bentuk dari bentuk kanonik dari aljabar boolean. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa soal pastinya terkait dengan materi itu ya. Nah, soal pertama kita diminta untuk membuktikan keekivalenan ekspresi boolean. Nah, ini nih. Bagaimana bukti dari keekivalenan dua buah ekspresi ini. Nah, jadi kalau ada tanda sama dengan di sini itu maksudnya adalah ekivalen. Artinya ekspresi di sebelah kiri itu nilainya akan sama dengan ekspresi di sebelah kanan, gitu. Atau kebenarannya atau nilainya gitu ya. Nah, di sini kita akan membuktikan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Nah, mari kita lihat pembuktiannya. Oke. Di sini untuk baris pertama saya menambahkan suku perkalian pada suku terakhir. Nah, pada ini ya. Nah, ini berdasarkan hukum komplement. Nah, sebenarnya ada satu langkah sih di atas ini, yaitu YZ dikali 1. Nah, karena kan suku yang di belakang ini ada pengali satunya juga ada sebenarnya gitu kan. Boleh dikalikan 1. Nah, 1 ini bisa kita konversi atau kita ganti jadi X tambah X aksen menggunakan hukum komplement. Nah, lalu dari hukum komplement ini kita bisa mengalihkan si YZ ke X tambah X aksen sehingga kita peroleh yang ini, dua suku terakhir. Nah, kita kalikan berdasarkan hukum distributif. Setelah kita peroleh dua suku terakhir, lalu kita beranjak ke dua suku di tengah di baris ketiga. Nah, di sini kita melakukan komutatif gitu ya. Jadi komutatif pada penjumlahan yang awalnya di sini sukunya lalu berpindah ke sebelah sini. Lalu yang awalnya di sebelah kiri pindah jadi ke depan gitu ya. Awal belakangnya di depan. Nah, ini adalah penerapan dari hukum komutatif pada penjumlahan. Lalu apalagi langkah kita? Kerja kita adalah dengan menerapkan hukum komutatif pada suku yang kedua. Nah, yang ini. Yang awalnya YZX itu berubah menjadi XYZ. Nah, jadi kita pandang suku YZ dengan X. Nah, lalu kita tukarkan tempatnya jadi XYZ. Nah, ini kita menerapkan hukum komutatif pada perkalian. Nah, begitu juga pada suku terakhir ini, yang ini. Nah, kita mandangnya ini ya, YZ dengan X aksen. Nah, kita tukar tempatnya sehingga dia jadi X aksen YZ. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya apa? Kita bisa lakukan atau terapkan hukum komutatif pada dua suku pertama. Nah, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini nih. Nah, di sini kan ada XY, di sini juga ada XY. Nah, atau boleh deh pakai. Nah, di sini ada XY, di sini ada juga XY. Kita bisa keluarkan ya menggunakan hukum komutatif. Nah, lalu tersisalah 1 ditambah Z. Nah, di sini untuk dua suku terakhir ada X aksen Z, terus di sini ada seharusnya yang ini itu
Oke. Kayaknya saya salah tulis ya. Harusnya itu X aksen Z. Oh iya, harus ada 2 kali komutatif ya di sini. Jadi dari komutatif yang ini nanti kita lakukan lagi komutatif sehingga dia jadi X aksen Z Y. Nah, nanti baru kita lakukan distributif sehingga kita peroleh yang ini. Kita keluarkan X aksen Z-nya. Gitu ya, yang ini. Oke. Lanjut, setelah hukum distributif kita pandang suku sebelah sini 1 tambah Z dengan 1 tambah Y. Nah, kita bisa terapkan hukum dominansi di sini, di mana setiap elemen ditambah dengan 1 itu akan menghasilkan 1 pada aljabar boolean ya. Di sini khusus untuk aljabar boolean 2 nilai. Nah, sehingga kita peroleh di sini 1, di sini juga 1. Lalu, dengan penerapan hukum identitas pada suku 1 dan suku yang kedua ini, kita akan memperoleh XY dikali 1 adalah XY dan X aksen Z dikali 1 adalah X aksen Z. Nah, ini dia. Karena untuk semua elemen, nah hukum dominansi ini kan bentuknya adalah A dikali 1 itu akan selalu sama dengan A. Nah, bukan ya, bukan itu maksudnya, saya salah, hukum identitas maksudnya. Jadi kita menggunakan dari langkah 2 terakhir ke langkah terakhir itu menggunakan hukum identitas. Kenapa? Karena setiap elemen dikalikan 1 itu akan selalu sama dengan elemen itu sendiri, itu adalah hukum identitas. Sedangkan dari langkah ini ke langkah sini itu kita menggunakan dominansi. Kenapa? Karena untuk semua elemen ditambah 1 itu akan selalu sama dengan 1. Nah, itu dominansi. Gitu ya. Nah, sehingga terbuktilah bahwa bentuk XY ditambah X aksen Z tambah YZ itu sama dengan ekspresi XY ditambah X aksen Z. Nah, cukup bisa lah ya dipahami. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk menentukan komplement dari fungsi XY ditambah X aksen Z ditambah YZ. Nah, ini juga menunjukkan bahwa yang awalnya bentuk ini adalah ekspresi tadi, ternyata juga bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi. Jadi, ekspresi boolean juga merupakan fungsi boolean gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan 2 cara, pakai hukum De Morgan atau pakai karena dia minta 2, dan prinsip dualitas untuk mencari komplement. Nah, cara pertama yaitu dengan cara De Morgan ya, hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan itu kita punya seperti ini. A ditambah B dikomplementkan itu akan sama dengan A aksen dikali B aksen. Atau hukum De Morgan yang kedua, A dikali B dikomplementkan itu akan sama dengan A komplement ditambah B komplement. Nah, berdasarkan hukum ini kita akan gunakan untuk mencari komplement dari fungsi ini. Nah, karena yang ditanya itu komplement, maka kita komplementkan si fungsi yang tadi. Nah, si F-nya ini kita komplementkan. Nah, berdasarkan hukum De Morgan, maka komplement dari ini, nah ini kan kebetulan tambah nih. Tambah ini akan menjadi kali. Nah, sedangkan untuk setiap suku-sukunya ini kita kasih komplement. Nah, X Y komplement, X aksen Z komplement, kemudian Y Z komplement. Lalu apa lagi? Nah, setelah itu masing-masing ini kita komplementkan lagi. Yang awalnya di sini kali, dia jadi tambah. Nah, terus X dan Y-nya ini kita kasih komplement. X aksen X komplement ditambah Y komplement. Lalu tanda ini boleh tidak ditulis ya. Nah, ini juga boleh tidak ditulis. Kemudian di sini kali bisa jadi tambah karena hukum De Morgan ya. Kemudian X aksen jadi X, Z jadi Z aksen. Lalu di sini itu kali bisa jadi tambah, dan Y jadi Y aksen, Z jadi Z aksen.
Nah, sampai di sini ini sudah kita temukan F komplement dari F kita ya, Y, Z. Jadi setelah kita temukan bentuk seperti ini ya inilah bentuk komplement dari fungsi kita gitu. Oke, cara yang kedua dengan menggunakan hukum prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas itu ada 2 step ya. Step pertama, kita harus bentuk dulu si ekspresi ini atau fungsinya itu ke bentuk dual. Kita cari bentuk dualnya. Ingat ya, bentuk dual itu mengganti operasi plus menjadi kali. Nah, atau operasi kali menjadi plus. Nah, di sini ada kali, di sini ada kali jadi plus. Ada kali jadi plus. Ada kali jadi plus. Kemudian juga ada 1 kita ubah menjadi 0 atau 0 menjadi 1. Tapi di sini tidak ada angka 1 dan 0, jadi ya kita nggak perlu kerjakan itu. Nah, sehingga diperolehlah bentuk dualnya itu X plus Y dikali X aksen ditambah Z dikali Y plus Z. Lalu apalagi step keduanya adalah kita komplementkan setiap literal. Nah, komplementkan setiap literal pada bentuk dual. Nah, di sini kan ada X. Cobalah kita kasih warna yang lain. Nah, X di sini jadi X aksen. Y di sini jadi Y aksen. X di sini X aksen jadi X. Z jadi Z aksen. Y jadi Y aksen. Z jadi Z aksen. Sehingga bentuk perubahannya inilah yang akhirnya kita peroleh sebagai F komplement. Seperti itulah kira-kira ya. Oke, cukup inilah ya, cukup simpel gitu untuk mencari komplement dari fungsi boolean ya. Oke, kita lanjutkan ke soal ketiga. Nah, sebenarnya kita putar-putar di fungsi tadi di fungsi yang pertama tadi aja ya. Karena yang penting di sini adalah pemahaman konsep. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan membuat tabel kebenaran dari nilai fungsi yang telah kita otak-atik dari tadi. Nah, nilai fungsi ini. Nah, tabel kebenaran maksudnya di sini tuh sebenarnya kita mau cari nilai fungsi dari fungsi ini untuk setiap kemungkinan nilai X, Y, Z-nya gitu. Nah, atau untuk setiap nilai-nilai peubahnya. Nah, kita daftarkan apa saja kemungkinan dari nilai peubahnya. Nah, ini. Jadi kita tuliskan dulu nih X-nya kemungkinannya apa aja. Yang jelas kita bicara di sini pada aljabar boolean 2 nilai atau pada elemen-elemen biner gitu ya. 2 elemen biner 0 atau 1 dan 1. Nah, di sini X-nya pasti hanya 0 dan 1, kemudian Y juga begitu, Z juga begitu, dan kemungkinannya adalah 8. Kenapa 8? Karena di sini peubah peubah kita ada 3 buah, sehingga kemungkinan dari susunan atau kombinasi gitu ya, peubah acaknya ada 2 pangkat 3, yaitu 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Sekarang kita akan mencari nilai fungsi ini. Nah, tadi kita daripada kita harus menjumlahkan 3 buah suku gitu ya, suku 1, 2, 3. Nah, mending kita pakai bentuk yang lebih sederhananya. Nah, sebelumnya kita sudah cari kan, sudah buktikan bahwa bentuk yang ini itu ekivalen dengan bentuk yang ini ekivalen dengan bentuk yang ini. Nah, jadi ya sudah, nilainya pasti akan sama. Jadi kita juga bisa untuk menentukan nilai fungsi yang di sini, kita bisa pakai fungsi yang sebelah sini. Nah, ingat ya tadi, walaupun ini ekspresi, tapi kita juga bisa nyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, ini fungsinya. Nah, fungsi ini sama juga dengan fungsi XY plus X aksen Y, karena 2 buah bentuk ini ekivalen. Nah, sehingga di sini saya menggunakan untuk mencari nilai fungsinya, saya menggunakan bentuk yang kedua. Nah, jadi sebenarnya ini adalah fx y z-nya, nilai fungsinya. Nah,
Nah, karena ada dua suku, kita cukup cari dua suku ini saja untuk memudahkan perhitungan sebenarnya ya. Pertama, kita cari dulu XY-nya. Nah, perkalikan 0 kali 0 itu 0. Ingat ya, ini kaidah operasi binernya ya yang digunakan. Operasi biner perkalian lebih tepatnya. 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0 gitu ya, sampai seterusnya kita peroleh nanti 1 kali 1, 1. Nah, ingat ya, operasi biner itu kalau 0 dikali 0 itu 0, 0 dikali 1 itu 0, 1 dikali 0 itu 0, dan 1 dikali 1 itu adalah 1. Nah, terus lanjut X aksen. Nah, di sini kan X-nya ada 2 nih, 0 dan 1. Nah, di sini kita berdasarkan kaidah operasi Euler, nah di ini ya, di materi sebelumnya, kita punya bahwa jika X-nya itu 0, maka X aksennya itu 1. Jika X-nya itu 1, maka X aksennya itu 0. Nah, maka di sini kalau kita mau mengalihkan X aksen dengan Z, maka X aksen yang awalnya di sini 0, maka X aksennya adalah 1. Saya tulis di sini ya. Ini 1 juga, ini 1, 1, ini 0, 0, 0, 0. Lalu kita kalikan yang hijau ini dengan si nilai Z. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali yang ini ya, 1 kali 0, 0, sampai nanti yang terakhir 0 dikali 1, 0. Nah, setelah kita peroleh nilai XY dan X aksen Z, maka kita untuk mencari nilai fungsinya ya udah jumlahkan aja kolom ini dengan kolom ini. Nah, jadi jumlah sekarang. Ingat ya, kalau penjumlahan, tulis di mana lagi ya? Kalau penjumlahan itu, misal kita punya 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 1 itu 1, 1 ditambah 0 itu 1, dan 1 ditambah 1 itu 1. Nah, ini adalah kaidah operasi biner penjumlahan. Nah, berarti di sini 0 tambah 0, kita tambahkan 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1. Ya sudah, inilah tabelnya. Seperti itulah kira-kira ya. Apa sih guna tabel ini? Nah, sebenarnya selain untuk membuat kita bisa paham cara mengevaluasi nilai fungsi, nah ini juga akan kita gunakan untuk soal keempat. Nah, tentukan bentuk kanonik dari tabel kebenaran pada soal nomor 3. Nah, jadi dari tabel ini kita diminta untuk menentukan bentuk kanonik dari fungsi itu, yaitu bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, awalnya fungsi kita bentuknya seperti apa? XY ditambah X aksen Z, atau yang di atas juga bisa bentuk yang pertamanya ini atau dia ekivalen dengan bentuk ini gitu kan ya. Nah, dan ini belum dalam bentuk kanonik ya kan, karena X, Y, Z-nya setiap sukunya ini belum lengkap literalnya. Nah, jadi sebenarnya kita akan mengubah bentuk fungsi yang belum lengkap literalnya ini, atau sebenarnya ini disebut dengan ini ya, bentuk baku. Nah, ya, bentuk baku dari fungsi aljabar boolean. Nah, ini sebenarnya bentuk baku. Nah, mau ditulis di mana lagi ini? Gak ada tempat. Ini tuh bentuk baku. Nah, kita akan mengubah bentuk baku ini ke dalam bentuk kanonik. Nah, kanonik itu apa? Kanonik itu bentuk yang setiap sukunya itu mempunyai literal yang lengkap. Nah, baik itu SOP-nya atau POS, nanti tergantung ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan tabel. Nah, caranya itu kita gunakan tabel. Nah, oke, pertama untuk bentuk kanonik SOP, langkahnya kita perhatikan nilai fungsi yang sama dengan 1. Nah, perhatikan di sini yang sama dengan 1, nilai fungsinya baris ini, dan
ini, dua ini. Jadi kita bisa tuliskan kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi 1 itu apa saja. Pertama itu adalah 001, nah ini, kemudian 011 ini, kemudian 110 ini, dan yang terakhir 111 ini. Nah, kemudian apa lagi? Ya sudah, setelah kita punya kombinasi nilai-nilainya, kita baru tuliskan ke dalam bentuk fungsinya. Nah, yang ini. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk fungsinya, kita sebenarnya perlu tabel dari min termnya ya. Nah, pakai tabel min term, atau bisa juga nggak pakai tabel sebenarnya. Nah, ingat aja gini, untuk si SOP ini nilai X sama dengan 0, anggap kayak gini ya. Kalau biar mudahnya X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah, ketika kita peroleh, nah di contoh di sini, ini 0, ini 0. Ya udah, berarti itu nilai. Oh, sorry, saya kebalik dengan si POS. Maksud saya, ini SOP ya, berarti karena nilai fungsinya 1, ya sudah kita anggap X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, nanti kalau kita dapat kombinasi linear, kombinasi nilai-nilai peubah acaknya itu 0, kemudian 0, 1. Nah, berarti untuk 0 itu adalah tempat untuk si X. Ini untuk tempat pertama itu X, tempat kedua itu Y, tempat ketiga itu Z. Nah, lihat. Di sini tempat pertama adalah 0, berarti nilainya itu tidak sama dengan yang seharusnya 1. Nah, berarti ini adalah aksennya. Nah, makanya ditulis di sini X aksen. Nah, kemudian Y, tempat kedua untuk bagian Y atau Y komplement itu adalah 0. Nah, karena di SOP harus 1, maka 0 itu adalah Y aksen. Nah, yang terakhir itu 1 kan? 1. Nah, karena SOP Z-nya itu 1, ya sudah, ini adalah nilai Z. Nah, begitu seterusnya. Ini bisa langsung aja lah ya. Ini 0 berarti X-nya aksen. Ini 1 berarti Y-nya Y. Kalau 1 berarti Z. Nah, untuk yang ini 1 berarti X, 1 Y, 0 Z aksen. 111, nah ya udah X Y Z. Gitu ya. Atau mau pakai tabel juga boleh, terserah ya. Oke. Sekarang kita sebenarnya dari sini udah ketemu ya bentuk kanonik SOP-nya. Nah, lalu kita bisa ubah atau kita konversi, bukan konversi ya. Kita bisa nyatakan gitu ya dengan lambang min term. Ingat ya, lambang untuk SOP min termnya itu M kecil dengan indeks 1 sampai tergantung berapa peubahnya, berapa kombinasinya gitu ya. Nah, di sini untuk kombinasi pertama X aksen Y aksen Z. Nah, di sini baru pakai tabel gitu karena susah ya ngafalnya. Nah, ini baru pakai tabel min term. Nah, X aksen Y aksen Z. Nah, nanti nanti adalah tabelnya, lihat aja. Itu akan sama dengan M1. Kemudian untuk X, nah yang X aksen Y Z suku kedua itu sama dengan M3. Nah, untuk yang suku ketiga X Y Z aksen itu M6, X Y Z itu M7. Lalu kita bisa nyatakan dengan bentuk yang lebih sederhana menggunakan sigma. Nah, sigma, dalam kurung isi yang ada dalam kurungnya ini adalah indeks-indeksnya 1, 3, 6, 7. Ini dia. Oke, cukup sederhana lah ya. Kita lanjutkan ya, ini baru SOP ya. Sekarang kita masuk ke POS. Nah, untuk POS di sini kita harus memperhatikan nilai fungsi sama dengan 0. Nah, kita peroleh nilai-nilainya itu, lihat lagi ya tabelnya. Yang pertama itu untuk gunakan merah aja. 000, kemudian 010, kemudian 100, 101. Nah,
Ini dia. 000, 010, 100, 101. Sama halnya dengan SOP, kita ubah bentuk ini jadi dalam bentuk suku paubah gitu. Nah, ingat kalau di POS kita memisalkan X itu karena fungsinya 0 ya, 0, Y 0, Z 0. Nah, jadi nanti untuk 000 berarti itu adalah X, Y, Z. Di sini karena POS itu product of sum. Jadi perkalian dari penjumlah hasil jumlah gitu. Nah, perkalian dari hasil jumlah. Jadi hasil jumlah suku pertamanya, setiap sukunya itu adalah merupakan hasil jumlah lalu kita kalikan. Makanya bentuknya sekarang ini adalah X, Y, Z. Nah, di sini berarti X, Y aksen, Z. Ini X aksen, Y, Z. Ini X aksen, Y, Z aksen. Nah, ini dia. Karena ini product of sum, makanya harus dikasih tanda tambah di sini ya. Nah, gitu. Dan seterusnya lah. Setelah itu kita bisa ubah lagi atau nyatakan dalam bentuk lambang Markström. Nah, yang ada M besar dengan indeks gitu ya. Nah, ini baru pakai tabel lagi. X, Y, Z itu adalah suku M0. Lalu M2 yang ini M4. Lalu ini adalah M5. Dan nanti kita bisa nyatakan dengan bentuk yang lebih sederhana lagi menggunakan V. Yang isinya adalah setiap indeksnya. 0, 2, 4, 5. Seperti itu. Nah, coba perhatikan ya. Kita langsung aja ke bentuk konversi ya di sini. Lihat bahwa bentuk ini yang sigma 1367 itu, kalau ini kan bentuknya adalah SOP. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk POS, nah kita bisa kalau SOP-nya sigma, kita bisa jadikan V. Nah, kan sebelum kita udah belajar ya, kalau di sininya 1367 ya cari angka di luar 16 cari angka gitu ya dari 0 sampai 7 selain 1367. Apa saja? 2, 4, 5. Ada lagi 0 ya, ketinggalan 0-nya. 0, 2, 4, 5. Nah, jadi kalau bentuk SOP-nya ini kita konversi ke bentuk POS. Nah, ini dia bentuk POS-nya. Begitu juga dengan bentuk ini, yang kalau kita punya bentuk POS-nya adalah V0245, maka kita bisa konversi ke dalam bentuk SOP, yaitu sigma semua angka di antara 0 sampai 7 gitu ya, selain angka 0, 2, 4, 5. Apa dia? 1, 3, 6, dan 7. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ketika kita mencari bentuk SOP dan POS dari satu buah fungsi, sebenarnya kita keduanya itu adalah bentuk konversi gitu ya, satu dan yang lainnya gitu. Oke, lanjut soal yang terakhir. Tentukan bentuk kanonik SOP dari, nah ini kalau tadi kita membentuk merubah atau bukan merubah ya, kita mencari bentuk kanonik dari suatu fungsi menggunakan tabel kan yang tadi itu. Nah, kalau sekarang kita mencari bentuk kanonik SOP-nya itu dengan melengkapi literal setiap sukunya. Nah, bagaimana caranya? Nah, coba kita perhatikan ya. Ini sebenarnya ada menggunakan hukum komplement ya sebenarnya. Lihat ya di sini XY baru. Ini kan bentuk SOP ya.
SOP tapi SOP baku gitu. Bentuk bakunya, belum bentuk kanonik gitu ya, karena literalnya belum lengkap. Nah, di sini kekurangan Z, sedangkan di sini kekurangan Y. Nah, bagaimana cara menambahkan si Z-nya itu? Nah, ingat lagi, di sini kita SOP. SOP itu apa? Sum of product, penjumlahan dari hasil kali. Otomatis kita harus menambahkan Z-nya itu dengan cara mengalikan gitu. Nah, berarti kita harus mengalihkan sesuatu suku yang tidak mengubah hasil. Nah, ingat ya, di sini kan bentuknya sebenarnya XY dikali 1. Si 1 ini kita ubah bentuknya jadi XY 1 itu sama dengan Z ditambah Z aksen. Kenapa harus Z? Karena kita kekurangan literal Z pada suku pertama. Nah, gitu ya. Nah, kenapa harus dikali? Ya karena kita mau cari bentuk SOP. Nah, SOP itu kan sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Makanya XY-nya itu harus dikali Z. Nah, agar dikali makanya kita tambahkan di sini kali. Harus kali gitu ya. Nah, setelah itu ya sudah, kalikanlah dia menggunakan hukum distributif. Nah, distributif XYZ ditambah XYZ aksen. Nah, ya udah, ini udah lengkap nih literalnya. Untuk suku yang kedua, kita kekurangan Y. Sama halnya dengan cara suku yang pertama, berarti kita kalikan dia dengan Y plus Y aksen. Lalu dengan hukum distributif, nah dengan hukum distributif ini kita peroleh X aksen Z kali Y ditambah X aksen Z kali Y aksen. Ya sudah, ini sudah bentuk canonic SOP. Nah, karena literalnya udah lengkap. Ya sudah, sekarang kita bisa juga ubah ke dalam bentuk minterm. Pakai tabel ya. Ini M7, ini M6, ini M3, ini M2. Lalu bisa nyatakan dalam bentuk sigma dari 2, 3, 6, 7. Nah, ini kan walaupun 7, 6, 3, 2 urutannya, tapi kan dengan komutatif kita bisa ubah ini ya, letaknya jadi M2 ditambah M3 ditambah M6 ditambah M7 sehingga bisa bentuk seperti ini. Oke, nanti coba dicoba fungsi yang lain ya, untuk ke bagian bentuk TOS-nya gitu. Nah, oke, sekian bahas soal kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman terhadap aljabar boolean. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di sesi bahas soal selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.